Ilmu penyakit mulut atau oral patologi adalah ilmu yang mempelajari penyakit, kelainan yang terjadi di rongga mulut, tanda atau gejalanya, penyebabnya, serta perawatannya. Kelainan-kelainan pada rongga mulut, meskipun memiliki ciri khas, masing-masing kadang sulit dibedakan satu sama lain. Ilmu penyakit mulut dasar yang harus dikuasai oleh koas dokter gigi dijabarkan menjadi 4 level kompetensi. Untuk level kompetensi pertama, mahasiswa harus memahami definisi maupun overview dari penyakit tersebut. Untuk level kompetensi kedua, mahasiswa harus mampu menegakkan diagnosa klinis dan mengetahui prosedur perujukan. Untuk level kompetensi 3 dibagi menjadi 2, yaitu 3A dan 3B. Untuk 3A, harus mampu menegakkan diagnosa klinis, terapi awal, dan mengetahui prosedur perujukan kasus non-emergensi. Untuk kasus 3B, mahasiswa harus mampu menegakkan diagnosa klinis, terapi awal, dan prosedur perujukan kasus emergensi. Untuk level kompetensi 4, mahasiswa harus mampu menegakkan diagnosa klinis, melakukan terapi, dan penata laksanaan yang sesuai dengan standar operasi prosedur. Bell's palsy. Definisi dari Bell's palsy adalah salah satu gangguan neurologis yang mempengaruhi syaraf kranial. Etiologinya idiopatik atau belum diketahui penyebabnya. Untuk gambaran klinisnya, seperti pada gambar, jadi ada kelumpuhan otot wajah yang biasanya unilateral, lebih sering terjadi pada wanita daripada pria, dan kelumpuhan otot yaitu terkulanya sudut mulut, mata berair, ketidakmampuan menutup atau mengedipkan mata, serta kesulitan makan dan bicara. Kemudian ada angioneuritic edema atau angioedema. Jadi angioedema adalah pembengkakan edematosa difus pada kulit, mukosa, dan jaringan ikat submukosa. Etiologinya adalah respon hipersensitivitas yang dimediasi oleh imunoglobulin E yang berasal dari obat, makanan, tanaman, debu, ataupun inhalasia. Untuk gambaran klinisnya sebagai berikut. Jadi, serangan cepat dengan onset sedang. Kemudian jaringan bengkak tunggal atau multiple umumnya melibatkan wajah, bibir, lidah, faring, dan laring. Biasanya tidak sakit, namun menimbulkan rasa gatal dan terdapat kemerahan atau eritema. Untuk rencana perawatannya, dapat dilakukan eliminasi agen penyebab, pengobatan dengan antihistamin, dan jika pembengkakan melibatkan jalan napas, perlu penanganan segera yaitu dengan epinefrin intramuskular, kortikosteroid intravena, ataupun tracheotomi. Selanjutnya ada karsinoma sel squamosa. Definisinya adalah kanker pada rongga mulut yang terlihat sebagai plak keratosis, ulserasi, dan kemerahan. Etiologinya itu ada beberapa faktor, yaitu tembakau dan alkohol, bahan kimia, infeksi, nutrisi, faktor genetik, dan sistem kekebalan tubuh. Untuk gambaran klinisnya dapat dilihat sebagai berikut. Jadi, karsinoma sel squamosa ini berupa nodula kemerahan menyerupai bunga kol, ulkus dengan kusta pada permukaannya dengan tepi meninggi dan berwarna kuning kemerahan. Dalam perjalanan penyakitnya, lesi akan meluas dan metastase ke kelenjar limfe intraregional atau organ-organ dalam. Untuk rencana perawatannya, jadi ada 3 metode terapi, yaitu dengan cara pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi. Yang paling sering dilakukan dan umum itu adalah radioterapi. Kemudian ada pemphigoid. Jadi pemphigoid oral adalah lesi blister yang muncul pada mukosa rongga mulut. Etiologinya adalah autoimun. Jadi, antibodi berkembang di dalam darah dan bereaksi dengan lapisan mukosa mulut menyebabkan lesi blister yang jika pecah akan menjadi ulcer. Untuk gambaran klinisnya sebagai berikut. Jadi, pemphigoid oral biasanya muncul sebagai bercak merah berisi air atau ulcer di dalam mulut. Biasanya pasien merasa gatal, dan tampilan mukosa mulut itu bervariasi mulai dari erosi atau desquamasi jaringan lunak sampai erupsi vesikobulosa di daerah mukosa alveolar, palatum, dan mukosa bukal. Jadi ulcer berbentuk irregular dikelilingi daerah erimatos dan tertutup pseudomembran. Penyembuhan lesi sangat lambat dan lesi yang pecah akan menghasilkan jaringan parut. Untuk rencana perawatannya,
pasien dianjurkan menjaga oral hygiene dan diberi pengobatan kortikosteroid. Namun penggunaan obat ini harus diperhatikan karena bisa menyebabkan efek samping seperti kandidiasis. Oleh karena itu, dosisnya harus sangat diperhatikan dan dipertimbangkan sesuai kebutuhan pasien. Selanjutnya ada lesi oral terkait kelainan endokrin. Jadi ada penyakit Addison, di mana manifestasi lesi oralnya adalah plak hitam kebiruan pada mukosa. Untuk manajemennya, jadi perawatan gigi harus dilakukan di pagi hari dan kontrol kecemasan. Pasien yang sedang terapi kortikosteroid harus dievaluasi kebutuhan dosis kortikosteroid tambahan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada diabetes mellitus, meliputi oral candidiasis, oral lichen planus, dan Burning Mouth syndrome. Untuk diabetes mellitus ini, kebanyakan pasien akan mengalami susah sembuh apabila terluka, sehingga perawatan yang dilakukan itu harus dilakukan pada saat gula darahnya terkontrol. Jadi dokter gigi harus teliti dalam menganamnesa pasien dengan penyakit sistemik. Selanjutnya ada actinicellitis. Actinicellitis adalah lesi praganas pada tepi vermilion bibir bawah yang disebabkan oleh paparan sinar matahari. Etiologinya adalah karena terpapar sinar matahari yang terlalu lama. Gambaran klinisnya sebagai berikut. Jadi actinicellitis biasanya terjadi pada bibir bawah karena orientasi anatomi yang terpapar sinar matahari yang lebih sering. Actinicellitis ini mulai berawal dari bibir kering sampai mengenai vermilion bibir bawah, kemudian berlanjut bermanifestasi sebagai lipatan paralel atau celah, hilangnya batas vermilion dengan kulit, bintik-bintik, plak kerototik, dan erosi. Ini disertai juga dengan gatal-gatal. Rencana perawatan dan terapinya dengan metode bedah itu bisa dilakukan dengan eksisi, cryosurgery, kuretase, operasi laser, dan vermilionektomi. Untuk metode non-bedahnya, lakukan kemoterapi topikal dan demabrasi. Untuk prognosanya, baik bila faktor predisposisi bisa diminimalkan. Selanjutnya ada halitosis. Halitosis adalah bau tidak enak yang keluar dari rongga mulut. Etiologinya itu halitosis berasal dari sulfur berbentuk gas volatile sulfur compounds atau VSC yang mudah menguap, merupakan produk sampingan dari bakteri. Nah, adanya tumpukan plak pada gigi, gusi, lidah, gigi tiruan, inflamasi pada rongga mulut, dan lain-lain dapat meningkatkan konsentrasi VSC dalam mulut. Gambaran klinisnya, jadi halitosis ini sering dihubungkan dengan penyakit gigi dan jaringan sekitarnya seperti karies, gangren pulpa, gingivitis, periodontitis, dan lain-lain. Untuk rencana perawatan dan terapinya adalah kontrol terhadap kebersihan mulut dan terapi antimikrobial. Selanjutnya ada mukositis terkait radio atau kemoterapi. Definisinya adalah kerusakan membran mukosa sekunder sebagai akibat dari terapi kanker. Etiologinya adalah agen kemoterapi, dosis kemoterapi, dan intensitas penanggulangan terapi. Untuk gambaran klinisnya, jadi manifestasi klinis yang sering muncul antara lain ulcer berupa 0,5 sampai 4 cm, eritema yang tutupi garis kuning atau fibrin berwarna putih yang disebut sebagai pseudomembran. Pada mukositis oral yang dalam, pasien akan merasakan nyeri, sensasi terbakar, sulit untuk membuka mulut, dan sulit memasukkan makanan ke mulut melalui mulut, dan sulit berbicara. Lesi dapat berupa bilateral, bagian ventral atau lateral lidah, mukosa labial, bagian dasar mulut, dan palatum. Nah, untuk kepentingan klinis dan penelitian, WHO membuat pembagian derajat mukositis dengan kriteria seperti pada gambar. Jadi grade 0 itu tidak ada kelainan, grade 1 itu terasa perih dan sudah terdapat ulcer atau kemerahan, grade 2 ulcer lebih banyak dari grade 1, dan pasien hanya masih bisa makan makanan pejal. Untuk grade 3, ulcer bertambah banyak dan hanya bisa makan makanan yang cair. Grade 4 itu lesi sudah bertambah parah, jadi pasien tidak bisa makan melalui mulut. Untuk rencana perawatan dan terapi yang secara farmakologis bisa dilakukan debridement oral, dilakukan dengan melepaskan pseudomembran dari lesi. Kemudian dekontaminasi oral ini dilakukan dengan memberikan regimen antifungal, antibakteri, atau antiseptik.
Kemudian manajemen topikal dilakukan untuk mengurangi nyeri dan dirasakan oleh pasien baik lokal maupun sistemik. Dan yang terakhir, pasien diberikan antifibrinolitik untuk mengontrol perdarahan. Selanjutnya, penata laksanaan yang non-farmakologis itu dengan cara perawatan mulut, pengaturan diet, dan pencegahan infeksi. Selanjutnya ada untuk pemeriksaan penunjangnya. Bisa lakukan pemeriksaan mikologi secara langsung dengan melakukan swab. Prognosisnya baik bila faktor predisposisi bisa diminimalkan. Selanjutnya ada amalgam tatu. Definisi dari amalgam tatu adalah lesi oral asimptomatik yang muncul sebagai masuknya partikel amalgam ke dalam jaringan lunak rongga mulut. Jadi etiologinya disebabkan oleh kondensasi pada gingiva selama restorasi amalgam dilakukan, dan partikel amalgam yang masuk ke dalam mukosa yang terkoyak oleh bur pada saat pengangkatan restorasi amalgam lama. Untuk gambaran klinisnya sebagai berikut, bisa dilihat pada panelnya. Jadi, amalgam tatu biasanya muncul berupa makula berwarna biru, abu-abu atau hitam pada daerah mukosa gingiva, bukal, dan alveolar. Ukuran lesi berkisar dari 0,1 sampai 2 cm dan dapat berupa lesi tunggal atau multiple. Untuk rencana perawatan dan terapinya, biasanya tidak diperlukan perawatan khusus kecuali atas permintaan pasien untuk kebutuhan estetika. Jadi bisa dihilangkan dengan prosedur depigmentasi dengan menggunakan skalpel, bur berlian, eksisi bedah, maupun laser. Untuk pemeriksaan penunjang tidak ada dan prognosisnya baik. Selanjutnya ada eksostosis. Jadi, eksostosis adalah keadaan tulang lokal dengan pertumbuhan berlebih namun tidak patologis, asimptomatik, dan jinak. Etiologinya diduga disebabkan oleh genetik, faktor lingkungan, ras, dan faktor nutrisi. Untuk gambaran klinisnya sebagai berikut. Jadi, eksostosis ini berkonsistensi keras, berupa tonjolan dengan warna serupa dengan jaringan lunak sekitarnya, atau bahkan lebih pucat. Nah, pada gambar ini merupakan contoh eksostosis multiple pada rahang atas. Rencana perawatan dan terapinya sebenarnya tidak ada perawatan khusus, namun apabila ukuran eksostosis terlalu besar dan mengganggu, itu harus dihilangkan, bisa dilakukan dengan prosedur bedah. Untuk pemeriksaan penunjang dilakukan radiografi, yaitu panoramik, periapikal, dan oklusal. Jadi, pada radiografi, eksostosis akan terlihat radiopak dan tumpang tindih dengan jaringan keras lainnya. Prognosisnya baik. Selanjutnya ada white sponge nevus. Jadi, white sponge nevus ini adalah penyakit keturunan langka yang disebut sebagai kelainan autosom dominan. Etiologinya adalah faktor herediter. Gambaran klinisnya sebagai berikut. Jadi, lesi biasanya muncul sejak lahir atau masa kanak-kanak. Dalam kebanyakan kasus, lesi berbentuk bilateral dan simetris, tebal, putih, bergelombang, dan menempel pada mukosa bukal. Lesi ini sangat mudah terangkat hanya dengan goresan pelan tanpa menyebabkan perdarahan. Ukuran lesi dapat berubah sewaktu-waktu. Rencana perawatan dan terapinya sebenarnya tidak ada perawatan yang diperlukan secara khusus karena white sponge nevus ini adalah kondisi yang tidak berbahaya tanpa potensi menjadi kanker. Pemeriksaan penunjang bisa dilakukan preparasi sitologi, eksfoliatif, atau biopsi. Prognosisnya baik. Selanjutnya ada linea alba. Linea alba adalah garis putih berkeratin pada mukosa bukal yang memanjang dari kumis surat posterior sejajar dengan bidang mukosal. Etiologinya, mukosa oral yang berulang kali mendapat tekanan seperti tergigit akan terbentuk lapisan keratin berwarna putih mengikuti bekas gigitan atau tekanan tersebut. Gambaran klinisnya, jadi biasanya linea alba ini bilateral dan lebih jelas pada orang memiliki kebiasaan clenching atau bruxism. Garis ini tidak terasa sakit dan kebiasaan menggigit pipi lebih sering dilakukan wanita daripada pria. Untuk rencana perawatan dan terapinya adalah dengan HIE dan eliminasi faktor penyebab. Pemeriksaan penunjang tidak ada dan prognosisnya baik. Selanjutnya ada primary herpetic gingivostomatitis. Definisinya adalah manifestasi primer infeksi herpes simplex virus tipe 1 pada rongga mulut ditandai dengan lesi ulserasi multiple pada lidah, bibir, mukosa gingiva, dan palatum.
Etiologinya adalah infeksi primer herpes simplex virus tipe 1 asimptomatik dan ringan. Nah, penyakit ini merupakan sangat mudah menular melalui kontak langsung dengan membran mukosa atau lesi kulit. Gambaran klinisnya, jadi sifatnya akut dan pasien akan biasanya merasakan demam dan anoreksia. Pada intraoral terdapat gingivitis, lesi vesikula pada mukosa oral, lidah, dan bibir, kemudian pecah dan menjadi ulserasi. Gingivostomatitis herpetika primer ini umumnya terjadi pada anak kecil dan jarang pada orang dewasa. Rencana perawatan dan terapi itu dapat lakukan terapi antivirus sistemik yang diberikan pada pasien imunokompeten. Pengobatan profilaksis asiklovir diberikan untuk pencegahan dan kekambuhan infeksi pada pasien. Kemudian pengobatan suportif berupa istirahat, rehidrasi, antipiretik, dan analgesik. Untuk infeksi oral, penggunaan antiseptik misalnya chlorhexidine, gluconat, atau obat umur dapat menurunkan infeksi sekunder. Kemudian kontrol infeksi sangat penting dilakukan, yaitu dengan memakai sarung tangan bila kontak dengan membran mukosa, saliva, atau lesi. Selanjutnya, KIE orang tua tentang transmisi dalam pengawasan saat anak beraktivitas di sekolah, rumah maupun rumah sakit juga sangat penting. Untuk pemeriksaan penunjang, bisa dilakukan pemeriksaan darah lengkap untuk menunjukkan adanya leukositosis atau neutropenia yang berhubungan dengan infeksi virus. Untuk prognosisnya baik. Selanjutnya itu angular cheilitis. Angular cheilitis itu merupakan inflamasi yang disertai dengan fisur pada kulit bibir komissura yang dimulai di perbatasan mukosa dan meluas ke dalam kulit yang bisa terjadi pada salah satu ataupun kedua sudut bibir. Untuk gambaran klinisnya itu adalah yaitu berupa eritema dan kemungkinan disertai kusta kuning. Nah, etiologi dari angular cheilitis itu berupa agen infeksi seperti kandidiasis, faktor mekanis, defisiensi nutrisi, dan juga faktor lain, yaitu penggunaan gigi tiruan yang tidak tepat. Penata laksanaan dari angular cheilitis sendiri itu kita harus melakukan eliminasi penyebab terlebih dahulu, lakukan dengan benar, lalu aplikasi antimikroba topikal yang berupa miconazole untuk mengeliminasi kandidiasis. Lalu kita lakukan KIE mengenai menjaga kebersihan gigi tiruan. Nah, pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan itu adalah pemeriksaan mikrobiologi, diambil dari lesi tersebut dan diidentifikasikan mikrobiologi apa yang mikroorganisme apa yang terdapat pada lesi tersebut. Lalu yang kedua itu ada Bunning-Moon syndrome. Jadi Bunning-Moon syndrome itu dimana kondisi nyeri kronis orofasial yang gejalanya ditandai oleh rasa sensasi nyeri terbakar pada lidah, bibir, atau dapat melibatkan seluruh rongga mulut. Gambaran klinisnya itu berupa lesi ulserasi nekrotik yang sangat sakit pada mukosa menyebabkan kerusakan jaringan secara masif dan terlokalisir. Rasa sakit yang hebat merupakan gambaran yang jelas dan diagnosis didukung pula keadaan pasien yang imunokompromis. Nah, untuk etiologi sendiri itu ada faktor lokal dan faktor sistemik. Jadi faktor lokal yang menyebabkan Bunning-Moon syndrome itu ada kandidiasis pada mulut dan kebiasaan pasien seperti clenching, bruxism, dan binding dapat memperparah keadaan Bunning-Moon syndrome dan juga demineralisasi nutrisi, gangguan endokrin. Lalu ada faktor sistemik seperti nocturia, diabetes mellitus maupun perubahan hormonal pada pasien yang menopause. Nah, penata laksanaannya sendiri itu yaitu kita harus melakukan penjelasan mengenai kondisi yang diderita oleh pasien. Lalu kita obati penyebab dari timbulnya Bunning-Moon syndrome itu sendiri. Lalu beri obat antidepresan risiko dan juga bisa kita sarankan pasien untuk mengunyah permen karet xylitol untuk mengurangi keluhan dari serostomia pada pasien Bunning-Moon syndrome. Nah, lalu Crohn disease. Crohn disease itu merupakan salah satu idiopathic inflammatory bowel disease atau IBD, di mana penyakit autoimun yang melibatkan banyak area traktus gastrointestinal mulai dari esofagus hingga ke anus.
untuk gambaran klinisnya sendiri itu penyakit Crohn ini tidak sama dengan gambaran dari colitis ulceratif. Manifesta oral yang terlibat itu menampilkan batu mukosa dan juga ulcerasi linear yang dalam. Etiologi dari Crohn disease ini itu adalah belum diketahui secara pasti, tetapi beberapa peneliti menyebutkan ada faktor infeksi yang akut dan faktor herediter sebagai predisposisi. Faktor genetik juga dapat menyebabkan keadaan dari Crohn disease itu sendiri. Lalu ada eosinophilic ulcer. Jadi eosinophilic ulcer itu disebut juga dengan traumatic ulcerative granuloma with stromal eosinophilic atau TULSE. Jadi merupakan lesi reaktif jinak asimptomatik self-limiting pada mukosa mulut. Gambaran klinisnya sendiri itu dia menyerupai ulcus traumaticus tapi bertahan berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Nah, bagian dalam lesi juga ditutupi oleh membran fibropurulen kuning yang dapat lepas dengan tepi eritematosanya. Etiologinya belum jelas, diduga disebabkan oleh trauma. Penata laksanaannya itu jadi dia mengeliminasi faktor penyebab, injeksi steroid, intralesi, dan juga kita lakukan debridement luka. Prognosis dari eosinophilic ulcer ini adalah baik apabila eliminasi penyebabnya dilakukan dengan baik. Lalu ada fissure tongue. Fissure tongue itu dimana kondisi yang tampak berupa alur-alur atau fissure linear pada dorsum lidah. Keadaan ini menjadi semakin nyata seiring dengan bertambahnya umur. Gambaran klinis dari fissure tongue ini itu tampak alur yang mencolok di garis tengah dan beberapa alur lateral yang bercabang-cabang. Biasanya mempunyai kedalaman 2 hingga 5 mm. Nah, etiologi dari fissure tongue ini dapat disebabkan oleh genetik pada anak-anak, genetik, lalu pada orang dewasa itu penggunaan obat-obatan dan juga kekurangan nutrisi. Nah, penata laksanaan dari fissure tongue ini itu kita lakukan KIE untuk menjaga kebersihan mulut terutama lidah, evaluasi penyakit sistemik yang berhubungan dengan fissure tongue dan juga konsumsi makanan bernutrisi. Lalu ada herpes zoster. Herpes zoster yang sering disebut dengan istilah similes adalah penyakit yang disebabkan oleh varicella zoster virus pada pasien yang pernah terinfeksi. Gambaran klinis itu biasanya dia unilateral, bilateral biasanya terjadi pada pasien yang mengalami immunokompromis. Awalnya timbul makula kecil yang eritematosa, kemudian berubah menjadi papu lesi yang tampak pada dasar air dan berkembang menjadi vesikel yang mengandung cairan yang jernih dengan dasar eritematosa. Cairan vesikel cepat menjadi sehingga akan berubah menjadi pustule, kemudian akan mengalir dan akhirnya akan menjadi pusta. Etiologinya itu adalah virus, yaitu virus varicella zoster virus. Penata laksananya itu adalah terapi antiviral untuk herpes zoster dapat mengurangi waktu pembentukan vesikel baru, jumlah hari yang diperlukan untuk menjadi kusta, dan perasaan tidak nyaman atau nyeri akutnya. Prognosisnya baik. Lalu ada kista kelenjar mulut, ranula dan mukokel. Ranula itu adalah kista benigna, tetapi dikatakan bukan kista yang sesungguhnya karena tidak memiliki epitel lining pada gambaran histopatologisnya. Sedangkan ranula itu adalah mukokel yang berada di dasar mulut yang berhubungan dan melibatkan glandula sublingualis dan glandula salivah minor. Ini gambaran klinis dari mukokel. Itu akumulasi material mukoid dengan lesi bulat berwarna transparan kebiru-biruan. Ukurannya bervariasi, terjadi pada bibir bawah dan lokasi lain. Sedangkan gambaran klinis dari ranula itu massa lunak yang berfluktasi, berwarna translusen kebiruan, terjadi di dasar mulut. Nah, etiologi dari mukokel itu adalah trauma, baik trauma lokal maupun mekanik pada ductus glandula salivah minor yang disebut dengan ekstravasi dan juga obturasi ductus kelenjar salivah. Dan pelaksanaan dari mukokel sendiri itu kita lakukan sirosurgery, injeksi steroid intralesi,
Leicester dan juga eksesi lesi. Sedangkan etiologi dari ranula itu trauma, obstruksi kelenjar saliva juga dan juga aneurisma ductus glandula saliva. Pelaksanaan dari ranula itu bisa berupa penanggulangan faktor penyebab, menghindari terjadinya rekurrensi. Pembedahan massa itu terbagi menjadi eksisi, marsupilasi, dan juga dissecting. Nah, pemilihan teknik tergantung dari ukuran dari ranula itu sendiri. Makroglossia dan mikroglossia. Nah, definisi dari makroglossia itu adalah kelainan pada lidah yang membesar secara abnormal. Sedangkan mikroglossia adalah kelainan yang menyebabkan lidah berukuran lebih kecil dibandingkan dengan ukuran normal. Gambaran klinisnya itu, makroglossia lidah yang berukuran lebih besar dari normal. Biasanya juga terdapat cetakan gigi pada lateral lidahnya atau crenator. Dan sedangkan mikroglossia itu lidahnya berukuran lebih kecil dari normal, posisi lidah yang lebih ke posterior. Etiologi dari mikroglossia ini adalah tidak diketahui secara pasti, tetapi beberapa peneliti menyebutkan disebabkan oleh kongenital dan juga herediter. Penata laksanaannya itu adalah bisa surgikal, itu untuk makroglossia itu partial glossectomy, dan speech therapy memperbaiki masalah artikulasi akibat dari makroglossia itu sendiri. Lalu ada necrotizing ulcer stomatitis. Necrotizing ulcer stomatitis ini itu adalah inflamasi pada mukosa mulut dengan karakteristik lesi ulceronecrotik yang sangat destruktif, akut, berkembang cepat, dan melibatkan epitel, jaringan konektif, dan papula. Gambaran klinisnya itu lesi ulcerasi nekrotik yang sangat sakit pada mukosa dan menyebabkan kerusakan jaringan secara masif, terlokalisir. Rasa sakit yang hebat merupakan gambaran jelas didukung dengan pasien yang immunocompromised. Etiologinya itu belum diketahui secara pasti, tetapi dapat faktor predisposisi seperti infeksi HIV. Nah, penata-laksana sendiri itu dapat pengaplikasian antibiotik metronidazole secara sistemik dan kumur-kumur dengan chlorhexidin gluconat 0,2%. Pemberian anti nyeri, eliminasi faktor predisposisi yang mungkin berperan, dan KIE mengenai pemeriksaan rongga mulut dengan benar dan kontrol tiap bulan. Lalu juga bisa lakukan tindakan biopsi. Prognosisnya itu kurang baik apabila tindakan tidak dilakukan sedini mungkin. Lalu ada pemphigus. Pemphigus itu adalah suatu penyakit autoimun dengan manifestasi bula yang bersifat kronik. Penyakit ini menimbulkan kerusakan pada permukaan mukosa dan kulit. Nah, gambaran klinis dari pemphigus itu sendiri itu adalah tidak spesifik dengan area erosi pada mukosa. Daerah non-keratin lebih sering terkena dan vesikel jarang terlihat karena mudah pecah. Lesi kulit mungkin ada atau tidak. Etiologinya itu faktor genetik. Penyakit autoimun, sistem pertahanan tubuh membentuk antibodi terhadap protein spesifik dari desmoidal adhesion complex yang dapat menyebabkan pembentukan lepu di epidermal. Lalu juga penggunaan obat-obatan seperti penisilamin dan juga captopril. Pelaksanaannya itu terapi kortikosteroid peroral atau intravena, pemberian imunosupresan seperti azathioprine, pemberian analgesik, mempertahankan OH dengan obat tumor antiseptik, terapi anti-kanidia dan KIE berupa efek samping dari kortikosteroid yang digunakan.